Halo semuanya, ini bukan video iPhone 11 Pro rusak seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kan gue bikin video iPhone 11 Pro rusak 22 juta sampai 3 part ya. Lumayan views ya. Kali ini gue dapet iPhone yang benar dan kali ini adalah iPhone 12 Pro. Dan ini bukan versi Max, ini bukan 12 biasa dan bukan 12 mini. Dan gue gak ada perbandingannya sama yang lain. Kotak iPhone lama gue di rumah, gue gak punya iPhone yang lain, gue cuma punya iPhone XR. Jadi gue akan bandingin sama itu aja. Ini unboxing aja, karena review let's say 2 to 3 weeks lah. Dan shout out untuk orang yang sama, yang tidak mau disebut namanya, yang meminjamkan smartphone ini untuk gue unboxing. Bayangin, ada orang mau ngeluarin 28 juta untuk gue yang dapat unboxing experience-nya. Dan as you guys know, kalau kalian follow TLG punya IG, itu di Lazy Gadgets, itu gue udah unboxing sebenarnya. Kenapa gue unboxing duluan? Karena bukan karena gue gatel untuk nggak sabaran, tapi karena gue jaga-jaga untuk unboxing video dulu di awal biar kalau ada apa-apa bisa komplit, karena video unboxing itu penting. Itu salah satu tips dari gue. Kalau beli elektronik, beli mainan, beli apapun yang cukup mahal, bikinlah video unboxing. Kalau nggak, kalian akan susah untuk diterima komplainnya. So, this is iPhone 12 Pro. Bagian depannya ini ngasih lihat layarnya. Kalau yang iPhone 12 biasa itu memperlihatkan bagian belakangnya. Cukup kaget waktu nyampe. Ini kayak iPhone yang apa ya? Dipotong setengah kotaknya. Cukup kaget. Ini bagian belakangnya warna grafite 2563 12 Pro, IMEI-nya 1 dan udah itu doang. Asik. Kalau brand lain kan bisa dibaca gitu ya. Ada ini, ada itu, kita ada apa-apa. Terus di sini kalau kalian lihat di sini ada AirPods Blackpods Pro review di atas. Ini KW, nggak usah kira AirPods ngeluarin hitam biar sama gitu. Sama ini Apple Watch juga KW. Barang saya kalau dipinjam KW. Itu nanti kita bahas. Oke, kita buka dulu. Bayangin dari plastiknya aja masih gue jaga, takut rusak. Wow, saya baru pertama kali melihat ini. Enggak sih, itu dipakai buat live TLT. Oke, so here it is, iPhone 12 Pro. Oke. Ada stiker fingerprint di sana, yang pasti sebelahnya cukup fingerprint magnet karena dia itu glossy banget sebelahnya. Jadi bagian belakangnya itu dibikin kayak lebih ke matte ya. Ini matte atau doff sih, pokoknya ini looks so good, looks so premium. Kalau kalian nggak punya iPhone 11 Pro, kalau punya sama aja tambah satu tompel sama desain sih kanan berdua. Nah, ini bagian depannya sekarang udah dikasih kertas doang, jadi makin hemat. Tidak ada pembagi antar atas dan bawah, pakai kertas aja sudah cukup. That's how Apple make money. Oke, ini untuk kabelnya Lightning to C. Gue nggak buka karena gue paling ribet sama yang urusannya beginian nih. Melipatnya susah. Yang ntar gue ribet kalau mau ngirim balik lagi. Karena harus balikin kan. Jadi gue biarin ya as it is. Karena gue juga punya kabel sendiri. Terus ini by manual dan segala macamnya sekarang jadi satu kotak, yang tadinya itu full karena dia udah dikorupsi jadi segini. Ini manualnya bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, dan ini stikernya. Jadi stikernya itu kalau kalian udah ngeliat unboxing dari tempat lain, semakin besar iPhone kalian semakin besar juga stikernya, semakin kecil iPhone kalian semakin kecil juga stikernya. Itu kalian bisa ngeliat dari punya si Gadgetin yang dia unboxingnya iPhone 12 mini. Itu stikernya ya dikorupsi juga, jadi makin besar, makin kecil. That's it, no adapter, oke? Kita bukan di Perancis. Oke. Gue taruh mana ini? Gue tutup aja kali ya. Gue tutup. Gue geser nih sebelahan sama si AirPods. So here's the phone. Lensanya 3, main, ultrawide, telephoto, sama LiDAR sensor 1. Nggak tahu sih, ini looks good sih. Samping itu looks good. Walaupun first impressionnya waktu megang adalah kurang enak sebenarnya. Nggak tahu kenapa, masih kurang enak. Ini ada untuk mute button, plus button, max button, power button, di bawah untuk lightning, ngecharge, dan juga speaker. Kita buka aja langsung. Tada! Tidak usah dinyalakan karena saya habis reset. ya, ini nggak bisa taruh mana-mana. Ya udahlah. Oke, so here's the phone. Of course, sebagai gue yang pengguna iPhone XR, first thing first yang gue rasakan adalah how the display changed me.
karena iPhone 12 kan OLED kan, jadi sebenarnya masih cuan sebenarnya kalau kita ngomongin iPhone 11, iPhone XR ke 12, desain dapat, SoC dapat, layar juga dapat, so masih cuan. Buat gua masih cuan. Oke, kita berpindah dulu ke Indonesia. Quick start, secara manually, continue, login, sabar, gue login dulu. Kalau ketahuan kan bahaya ya, jadi gue harus nge-login dulu. Cuman ya sambil menunggu login dan setup segala macam, ini aman untuk debus. Ini bisa lah kalian gunakan. Kalian lihat saya bisa debus dan saya bisa memotong layar saya tanpa ada masalah. Saya punya ilmu, tidak ada masalah. Duh, kasihan minyak gue kena di sini semua. Oke, it might take a few minutes to activate your iPhone. Oke, ntar kita bahas. Cuman cakep sih. Ringannya lumayan, enak kok genggamannya. Ini gue akan coba bandingin sama iPhone XR. Coba gue buka dulu. Oh ya, by casing, karena gue belum punya casing, gue pakein casingnya Spigen Ultra Hybrid iPhone XR. Size-nya kan sama 6,1 inci, jadi masuk dan tidak jatuh. Ya mau keluar dikit sih, tapi tidak jatuh, tapi masuk. Nah, goyang-goyang dikit, kameranya tentu saya cutout-nya berantakan, tapi it's fine. Setidaknya gue nggak akan ngelecetin bagian belakang si smartphone-nya ini. Oke, password kalau kalian mau tahu 11111. Every password will be 11111111. Bentar, gue keluarin lagi. Gue kasih kalian side to side comparison-nya. So, kalau kalian ngeliat ini agak gelap karena gue pakai tempered glass dari Spigen yang anti spy. Anti spy itu zaman-zaman BBE. Kalian tuh pasti nggak pakai tuh anti spy. Aduh, harus login lagi. Sabar. Login bentar, santai aja, gue ngetiknya cepet. Dan ini layarnya karena gue terbiasa dengan iPhone XR, no typo whatsoever. Gue nggak tahu apakah dengan gue nantinya berencana untuk beli iPhone 12 mini, salah passwordnya, satu huruf salah, tapi udah, sabar, salah satu huruf. Terus, next, oke. So, ini untuk comparison-nya. Minta kode dulu. Kode 2, 3, 1, 1, 5, 6. Oke. So, ini comparison-nya, side to side-nya. Bentuknya persis sama, jadi buat siapapun yang menggunakan, oh enggak deh, iPhone XR lebih tinggi. iPhone XR lebih tinggi sedikit. Tebelnya iPhone XR juga lebih tebal sedikit karena dia punya bump kamera, kayak lingkaran rounded-nya itu yang bikin dia lebih tebal dikit. Tapi by feel megangnya itu sebenarnya udah jauh berbeda sih. Jauh berbeda karena dia udah petak dan ini lingkaran. Walaupun ya, ujung-ujungnya ya, ketika kalian pakai untuk casing, karena nggak mungkin kalian nggak pakai casing kan, nggak akan seberani itu kalau tidak pakai casing untuk handphone 28 juta. Ya, rasanya kan balik lagi. Sama pasti, akan sama. Kecuali kalian pakai casing yang benar-benar cuman, wow ini kotor sekali karena tadi saya tempel. Kecuali kalian benar-benar pakai casing yang petak dan sesuai desainnya. So here it is, the welcoming screen. Nanti gue akan request casing yang sama dari Kamandaru untuk sementara selama 2 minggu. Karena biar aman aja. Kalau ini kan jatuh. Tapi kalau Spigen masih aman, jadi untuk sementara gue pakai Spigen. So here's the phone. Gue bisa ngomong banyak sih. iPhone ya tak ada isinya pak, mohon maaf. Ada permintaan untuk menurunkan brightness di sana. Oke, jadi mungkin gue akan coba tes foto aja. So we have Kirby right here. Kirby. So this is the ultra wide. 2 times photo selfie. Ultra wide. Oke, nanti hasil fotonya akan muncul. Let's try voice memo. Oke. Halo semuanya, ini adalah suara dari iPhone 12 Pro. Harusnya bagus banget ya, jadi kita akan coba dengar. So let's try the speaker. Halo semuanya, ini adalah suara dari iPhone 12 Pro. Harusnya bagus banget ya, jadi kita akan coba dengar. So that's good. Layar. YouTube. Belum ada YouTube. Safari. YouTube.com. Gue selalu nyoba layar tuh pasti nontonin
Oke, internet lagi lemot di atas. Supaya tidak bisa, jadi bisa. Batman 4K HDR. Gue nggak tahu apakah dengan tidak pakai app native akan mendapatkan hasil yang maksimal. I hope so, but I think the internet lagi agak down, jadi gue nggak bisa ngasih terlalu banyak. I don't know, let's see. Let's try. Ya, ada iklan dulu sedikit. Dapatkan diskon hingga 20% untuk koleksi. Oke. Iya, nggak mau beli baju, nggak ada duit. Right. Okay, so here we go. Gue coba naikin brightness-nya ya. Walaupun nanti mata kalian akan meledak. Sepertinya ini sedikit kurang lebih sama dengan Oppo Find X2 Pro untuk layar. Tapi nanti gue akan kasih full detail reviewnya di sekitar 2 minggu. Nothing much to say lah ya, kita ngomongin iPhone ya begitu-begitu aja. Cuman kalau dari gue pribadi, ya lu akan merasa kayak punya iPhone 11 Pro aja. Lu kalau udah pakai casing, cuma tambahin tombol 1, sisanya sama. Lu nggak akan ngerasain terlalu perubahan yang signifikan. Dan untuk megangnya kalau tanpa case juga masih kurang enak, masih neken buat gue pribadi. Tapi ya gue lebih milih rounded sih dibandingkan ini. Cuman ntar kalau udah pakai casing mungkin gue akan kasih impression yang berbeda. Cuma kalau begini gue masih kurang suka. Jadinya gue malah nggak pengen nggak pakai casing gitu, nggak pakai benchmark. Oh ya, satu lagi, ini ada SIM tray. Harusnya ini kalau di websitenya itu kayak nggak ada apa-apa. SIM tray-nya di sini kalau yang di itu. Cuma nggak tahu ini kayak portless something gitu. Cuman Indian it turns out bukan apa-apa untuk 5G antena Wave doang. Oke, I guess that's it. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jody Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe karena dalam waktu 2 minggu gue akan ngebahas ini. Gue akan ngebahas Z Fold 2 juga karena si Aldo habis beli. Apple Watch KW juga. Keyboard DIY juga. Ya banyak lah ya. Tungguin aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.